Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah perencanaan dan mata kuliah pengawasan, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Agenda bahasan dalam pertemuan kali ini pada materi kepuasan pelanggan yaitu berkenaan dengan pengertian kepuasan pelanggan, lalu dilanjutkan dengan teori kepuasan dan ketidakpuasan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan. Selain itu juga membahas mengenai harapan dan pandangan pelanggan dan apa saja jenis-jenis dari pelanggan tersebut. Nah, ada juga bahasan mengenai dimensi mutu produk dan dimensi kualitas jasa atau pelayanan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan bahasan mengenai indikator pengukuran kepuasan pelanggan dan bagaimana cara dalam mengukur kepuasan pelanggan tersebut. Untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan, maka kita harus memahami terlebih dahulu apa itu kepuasan dan siapa yang dimaksud dengan pelanggan. Nah, kepuasan atau satisfaction ini dimaknai sebagai perasaan senang atau kecewa dari seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesannya terhadap kinerja atau hasil dari suatu produk dan harapan-harapannya. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggan atau customer ini merupakan semua orang yang menuntut kita atau perusahaan kita untuk memenuhi terhadap standar dari mutu tertentu. Sehingga dengan kita mengetahui apa itu kepuasan dan siapa yang dimaksud pelanggan dalam hal ini, maka kita dapat memaknai bahwa kepuasan pelanggan ini merupakan suatu perasaan atau penilaian emosional dari pelanggan atas penggunaan suatu produk atau barang atau jasa di mana harapan dan kebutuhan mereka itu dapat terpenuhi dari produk atau jasa tersebut. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kebutuhan dan harapan pelanggan itu dapat terpenuhi oleh produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Kepuasan pelanggan di sini dapat dilihat dari berbagai aspek seperti kualitas produk atau jasa, pelayanan terhadap pelanggan, harga yang sesuai dengan produk atau jasa yang diberikan, dan tentunya ada banyak parameter lainnya yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan tersebut. Sebenarnya mengenai kepuasan ataupun ketidakpuasan ini merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya atau kinerja lainnya dengan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Dalam arti ada ekspektasi dan ada fakta yang dibandingkan oleh pelanggan sehingga muncul yang namanya respon untuk membuat evaluasi. Nah, dalam hal ini untuk dapat memahami dan mempengaruhi terhadap kepuasan atau ketidakpuasan tersebut, ini biasanya ada yang namanya teori kepuasan dan ketidakpuasan yang disebut sebagai model diskonfirmasi ekspektasi. Nah, teori diskonfirmasi ekspektasi atau model diskonversi ekspektasi ini
mendefinisikan kepuasan dan ketidakpuasan sebagai evaluasi yang dilakukan pelanggan sebagai pengalaman yang setidaknya sama baiknya dengan apa yang diharapkan. Sehingga kita dapat mengambil sisi positif dari respon yang diberikan oleh pelanggan tersebut. Terkait dengan teori mengenai kepuasan dan ketidakpuasan tersebut, di mana menggunakan teori diskonfirmasi ekspektasi, maka sebenarnya ada 3 hal yang menjadi harapan pelanggan pada saat membeli produk, sehingga dengan 3 harapan tersebut dapat mengkonfirmasi mengenai teori diskonfirmasi ekspektasi tersebut. Apa saja harapan dari pelanggan untuk membeli produk atau jasa yang kita miliki? Yaitu yang pertama adalah produk yang dibeli atau jasa yang diberikan itu dapat berfungsi lebih baik dari yang diharapkan. Nah, ini disebut sebagai diskonfirmasi positif atau positive disconfirmation. Dan yang kedua adalah produk yang dibeli atau jasa yang diberikan tersebut itu dapat berfungsi seperti yang diharapkan, sehingga ini disebut sebagai konfirmasi sederhana atau simple confirmation. Dan yang ketiga atau yang terakhir mengenai harapan pelanggan, yaitu produk atau jasa yang diberikan ini dapat berfungsi lebih buruk dari yang diharapkan, sehingga muncul yang namanya negative disconfirmation. Nah, inilah yang menjadi dasar terhadap teori diskonfirmasi ekspektasi tersebut. Nah, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita pahami, bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan tersebut. Yaitu yang pertama berkenaan dengan sistem pengiriman. Apakah pengirimannya cepat atau lambat atau lain sebagainya yang berkenaan dengan keamanan produk pada saat dilakukan pengiriman. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan performa dari produk atau jasa yang diberikan. Serta yang ketiga adalah berkenaan dengan citra dari produk atau jasa tersebut. Dan yang berikutnya adalah tentunya hubungan harga dan nilai, di mana ini berkaitan dengan biaya yang harus dikeluarkan oleh customer atau oleh pelanggan, tentunya mengharapkan sebuah nilai dari produk atau jasa tersebut dengan mengeluarkan sejumlah dana. Dan faktor lain yang menjadi pengaruh terhadap kepuasan pelanggan adalah berkenaan dengan kinerja atau prestasi dari karyawan. Dan yang berikutnya adalah berkenaan dengan persaingan. Ini tentunya pelanggan akan membandingkan produk atau jasa yang kita berikan dengan pihak pesaing. Nah, ada juga dalam literatur lain menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kepuasan pelanggan ini berkaitan dengan kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional dari pelayanan yang diberikan, serta harga dan biaya. Nah, hal tersebut tentunya perlu dipertimbangkan agar memberikan dampak positif terhadap kepuasan pelanggan. Terkait dengan jenis-jenis pelanggan, ini terbagi menjadi 3, yaitu pelanggan internal, pelanggan antara, dan pelanggan akhir. Di mana untuk pelanggan internal ini merupakan pelanggan yang sebenarnya berasal dari perusahaan itu sendiri atau dari internal perusahaan. Namun dalam hal ini pelanggan internal ini tidak langsung menggunakan atau mengkonsumsi produk atau jasa untuk kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan pelanggan antara atau juga disebut sebagai pelanggan perantara ini sebenarnya menjadi perantara antara produsen dan konsumen. Contoh misalnya seperti agen, retailer, dan lain sebagainya, yang pada prinsipnya mereka menjual kembali produk tersebut kepada pelanggan akhir, sehingga
Dalam hal ini, pelanggan akhir merupakan pelanggan yang menggunakan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka itu sendiri. Sehubungan dengan pembahasan mengenai kepuasan pelanggan, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah kepuasan ini merupakan tujuan akhir sehingga kepuasan pelanggan ini merupakan sesuatu hal yang penting. Nah, dalam hal ini kita pahami bahwa sebenarnya memuaskan konsumen ini dapat meningkatkan keuntungan dan mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas bagi produsen. Sehingga dalam hal ini sebenarnya kepuasan pelanggan itu meningkatkan profit atau meningkatkan keuntungan bagi suatu perusahaan. Keuntungan yang diperoleh dari kepuasan pelanggan tentunya adalah berkenaan dengan loyalitas dari pelanggan tersebut. Oleh karenanya, kita dapat mendeskripsikan mengenai keuntungan dari adanya loyalitas pelanggan tersebut. Di antaranya yaitu pelanggan yang loyal tentunya akan memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pelanggan baru tentunya jauh lebih besar dibandingkan dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Dan pelanggan yang sudah percaya terhadap suatu perusahaan dalam urusan suatu bisnis tentunya akan percaya kepada bisnis yang lainnya yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Selain itu, keuntungan dari loyalitas pelanggan adalah biaya operasional perusahaan akan lebih efisien dan pelanggan yang loyal ini sudah memiliki banyak pengalaman positif dengan produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga terbentuk yang namanya kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Selain itu, pelanggan loyal akan senantiasa membela perusahaan dan bahkan mampu menarik orang lain untuk menjadi pelanggan. Untuk mendapatkan kepuasan pelanggan, tentunya kita harus memiliki produk yang berkualitas. Nah, dalam hal ini ada 8 dimensi yang berkaitan dengan mutu produk, di mana yang pertama tentunya berhubungan dengan performa atau penampilan dari produk tersebut yang menunjukkan karakter utama dari sebuah produk. Dan yang kedua tentunya berkenaan dengan keistimewaan dari produk tersebut yang dapat diberikan oleh produk dengan deskripsi yang jelas. Dan yang ketiga berkaitan dengan ketahanan produk itu sendiri. Dan yang keempat tentunya mengenai kesesuaian atau apa yang disampaikan pada saat promosi atau pengenalan produk tersebut dapat ditunjukkan dengan kesesuaian pada produk yang dijual. Dan yang kelima tentunya produk tersebut diharapkan memiliki durasi yang lebih lama dalam kualitas produknya. Dan pastinya adalah berhubungan dengan kemampuan pelayanan itu menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui apakah produk tersebut berkualitas atau tidak. Dan yang ketujuh yaitu berkenaan dengan estetika. Dan yang terakhir yang kedelapan dari dimensi mutu produk ini tentunya berhubungan dengan kualitas atau mutu yang dirasakan. Sedangkan berkaitan dengan kualitas dari sebuah pelayanan atau dari sebuah jasa, ada 5 dimensi yang dapat dipahami, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan bukti langsung secara tangible. Hal ini tentunya meliputi bukti fisik berupa perlengkapan, adanya karyawan, dan sarana komunikasi. Dan yang kedua yaitu keandalan, di mana hal ini merupakan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan tentunya memuaskan. Dimensi yang ketiga yaitu berkenaan dengan daya tanggap, di mana hal ini merupakan keinginan pada karyawan atau staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
Dan yang keempat yaitu adanya jaminan. Hal ini tentunya mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh para karyawan atau staf. Dan tentunya hal ini bebas dari bahaya, risiko, ataupun keraguan-raguan. Dan yang kelima dari dimensi kualitas pelayanan atau jasa ini adalah berkenaan dengan empati. Hal ini meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian terhadap personal, dan memahami kebutuhan dari para pelanggan. Berkenaan dengan masalah jasa, ada 5 kesenjangan yang menyebabkan kegagalan dalam penyampaian layanan jasa, di mana yang pertama adalah kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Dan yang kedua adalah kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Dan yang ketiga yaitu adanya kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Untuk kesenjangan yang keempat yaitu kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Sedangkan yang kelima adalah kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Contoh dari 5 kesenjangan tersebut yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa, yang pertama misalnya dalam hal ini adalah berkenaan dengan kesenjangan antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Contohnya yaitu pihak manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai ukuran makanan yang besar padahal konsumen lebih mengharapkan menu yang banyak. Contoh lainnya yaitu manajemen mengira bahwa konsumen lebih menyukai kecepatan sampai ke tujuan, padahal sebenarnya konsumen lebih menyukai kenyamanan dalam perjalanan. Ini adalah contoh di mana ada persepsi yang berbeda antara harapan konsumen dengan apa yang dipikirkan oleh pihak manajemen. Contoh kesenjangan berikutnya yaitu berkenaan dengan kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Dalam hal ini misalnya manajemen meminta karyawan untuk memberikan pelayanan yang cepat tetapi tidak menentukan standar waktu yang tepat. Hal ini berkaitan misalnya berapa dikatakan cepat dan butuh yang namanya standar waktu yang tepat dalam hal ini. Dan ini tentunya berdampak terhadap adanya kesenjangan antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas dari jasa pelayanan tersebut. Berikutnya merupakan contoh dari adanya kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa, di mana misalnya para perawat harus mau mendengarkan saran dan keluhan dari pasien. Tetapi di sisi lain juga harus memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien yang lainnya. Tentunya hal ini dapat menyebabkan adanya kesenjangan antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Contoh kesenjangan berikutnya adalah berkenaan dengan kesenjangan antara penyampaian jasa atau informasi yang diberikan dan komunikasi eksternal. Contoh misalnya dalam hal ini promosi yang dilakukan itu menyampaikan bahwa sekolah misalnya menyediakan laboratorium, perpustakaan yang dalam hal ini lengkap. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya biasa-biasa saja. Nah, perbedaan fakta dengan informasi yang diberikan tersebut tentunya berdampak pada adanya kesenjangan antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal.
Contoh kesenjangan berikutnya yaitu berkenaan dengan kesenjangan antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan. Contoh misalnya dalam hal ini adalah dokter memberikan perhatian khusus kepada pasien secara terus-menerus, namun pasien justru merasa takut. Nah, ini tentunya adanya perbedaan antara jasa yang sebenarnya diharapkan oleh konsumen dengan jasa yang akan diberikan oleh dokter tersebut. Maka muncullah kesenjangan antara dua persepsi tersebut. Terkait dengan kepuasan pelanggan, ini ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur yang namanya kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu berhubungan dengan retensi pelanggan, di mana indikator ini yaitu retensi pelanggan mengukur seberapa banyak pelanggan yang tetap setia menggunakan produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga dalam hal ini semakin tinggi angka retensi pelanggan, maka semakin puas pelanggan dengan produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Indikator yang kedua yaitu tingkat loyalitas pelanggan, di mana dalam hal ini tingkat loyalitas pelanggan sebenarnya dapat diukur dengan menggunakan kuesioner atau survei yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelanggan akan terus menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Indikator berikutnya yang ketiga yaitu berkenaan dengan tingkat pengulangan pembelian atau reorder. Nah, indikator ini mengukur seberapa sering pelanggan itu membeli produk atau jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga semakin tinggi tingkat pengulangan pembelian atau repeat order tersebut, tentunya semakin puas pelanggan dengan produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Nah, tingkat pengulangan pembelian ini dapat diukur dengan menggunakan data transaksi yang tercatat yang menunjukkan seberapa sering pelanggan membeli produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, indikator berikutnya yang keempat yaitu berkenaan dengan tingkat rekomendasi, di mana tingkat rekomendasi ini merupakan indikator yang mengukur seberapa sering pelanggan merekomendasikan produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada orang lain. Tingkat rekomendasi ini dapat diukur dengan menggunakan kuesioner atau survei yang bertujuan untuk mengetahui apakah pelanggan akan merekomendasikan produk atau jasa tersebut kepada orang lain. Dan indikator berikutnya yaitu tingkat keluhan pelanggan, di mana indikator mengenai tingkat keluhan pelanggan ini mengukur seberapa sering pelanggan itu mengajukan keluhan terkait dengan produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga dalam hal ini semakin rendah tingkat keluhan pelanggan, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memuaskan pelanggan. Selain indikator-indikator yang disebutkan tersebut untuk mengukur kepuasan pelanggan, dalam literatur yang lain disebutkan bahwa untuk mengukur kepuasan pelanggan, ini perusahaan dapat mengetahuinya dengan cara yang pertama adalah membuat sistem saran dan komplain. Selain itu, yang kedua yaitu membuat survei mengenai kepuasan pelanggan. Yang ketiga, melakukan ghost buyer atau belanja yang dilakukan oleh internal perusahaan itu sendiri. Dan yang keempat yaitu melakukan analisis mengenai kehilangan pelanggan. Terkait dengan cara yang pertama yaitu menyusun sistem saran dan komplain, itu dengan cara menyediakan kotak saran, komunikasi dua arah, menyiapkan petugas seperti customer care atau customer complaint,
hotline service, pelayanan 24 jam, telepon bebas pulsa, web dan email untuk usul saran konsumen. Sehingga dari beberapa hal tersebut itu kita dapat mengetahui saran yang diberikan oleh konsumen atau bahkan komplain yang dilakukan oleh konsumen. Sedangkan dalam hal melakukan survei kepuasan pelanggan, ini dilakukan dengan cara melakukan survei ke lapangan, menyebarkan daftar pertanyaan, angket, kuesioner, wawancara langsung, melalui telepon itu juga bisa, dan lain hal sebagainya, sehingga dapat melakukan yang namanya survei untuk mengukur kepuasan pelanggan tersebut. Sedangkan berkenaan dengan cara menggunakan ghost buyer atau belanja hantu atau istilah lainnya adalah ghost shopping, ini dapat dilakukan dengan cara perusahaan mengirim orang untuk berbelanja ke perusahaan saingan untuk mencari kekuatan dan kelemahan dari produk pesaing tersebut. Dan yang berikutnya yaitu misalnya perusahaan dapat berpura-pura sebagai pembeli misterius dan berbelanja pada perusahaan sendiri untuk mengetahui bagaimana para karyawannya melayani pembeli, menerima telepon pelanggan, menyelesaikan komplain dan keluhan lain dari para pelanggan atau dari para pembeli. Sedangkan untuk melakukan analisis kehilangan pelanggan, ini dapat dilakukan dengan cara perusahaan melihat adanya pertumbuhan jumlah pelanggan, baik yang mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan. Nah, dalam hal ini perusahaan tentunya akan menanyakan dan mencari tahu penyebab dari adanya naik turun pelanggan tersebut dan kenapa pelanggan tersebut itu berhenti menggunakan jasa atau membeli produk yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga dengan demikian perusahaan akan dapat memperbaiki kesalahannya dan meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Sedangkan di literatur lain berkaitan dengan cara mengukur kepuasan pelanggan, ini disebutkan bahwa ada 7 cara dalam mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama yaitu menggunakan kuesioner mengenai kepuasan pelanggan, yang kedua menggunakan survei pelanggan, dan yang ketiga menggunakan Net Promoter Score atau NPS, dan yang keempat yaitu menggunakan Customer Satisfaction Index atau CSI. Dan yang kelima yaitu menggunakan Customer Satisfaction Score yaitu CSAT. Dan yang keenam menggunakan Customer Effort Score atau CES. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah menggunakan Customer Relationship Management atau CRM. Terkait dengan cara mengukur kepuasan pelanggan menggunakan kuesioner kepuasan pelanggan, ini sebenarnya hal yang umum dipergunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Kuesioner ini biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan serta pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Contoh misalnya pertanyaan dalam kuesioner ini yaitu apakah Anda puas dengan produk yang Anda beli? Atau contoh lainnya misalnya apakah Anda akan merekomendasikan produk atau jasa ini kepada orang lain? Bahkan ada juga pertanyaan dalam kuesioner tersebut yang menyatakan apa yang menjadi kepuasan dan kekecewaan Anda terhadap produk atau jasa ini. Nah, ini adalah poin pertama berkenaan dengan cara mengukur kepuasan pelanggan menggunakan kuesioner. Sedangkan cara berikutnya dalam mengukur kepuasan pelanggan adalah menggunakan survei pelanggan.
di mana survei pelanggan ini merupakan cara lain yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan. Survei ini biasanya dilakukan melalui telepon atau email ataupun secara langsung. Nah, dalam hal ini salah satu keuntungan dari dilakukannya survei pelanggan yaitu memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan secara cepat dan efisien. Selain itu, survei pelanggan ini juga memungkinkan perusahaan untuk menggali informasi yang lebih detail tentang kebutuhan dan harapan pelanggan, serta mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi. Cara berikutnya dalam mengukur kepuasan pelanggan adalah menggunakan Net Promoter Score atau NPS, di mana NPS ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa dari suatu perusahaan. NPS ini mengukur sejauh mana pelanggan ini bersedia untuk merekomendasikan produk atau jasa yang diberikan perusahaan kepada orang lain. Pada umumnya, NPS ini sebenarnya dilakukan dengan memberikan kuesioner singkat dengan pertanyaan utama, sejauh mana Anda bersedia merekomendasikan produk atau jasa yang kami miliki kepada orang lain. Nah, jawaban yang diberikan ini biasanya ada skala 0 sampai 10 dengan asumsi bahwa angka 0 sebagai pilihan yang paling tidak mungkin untuk merekomendasikan produk atau jasa tersebut dan nilai 10 sebagai nilai yang paling mungkin untuk memberikan rekomendasi produk atau jasa tersebut kepada orang lain. Setelah pelanggan memberikan jawaban, mereka kemudian dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu promotor, pelanggan pasif, dan detraktor, di mana untuk penilaiannya dikategorikan sebagai promotor, yaitu bila memberikan nilai 9 sampai 10. Nah, promotor ini merupakan pelanggan yang sangat puas dan bersedia merekomendasikan produk atau jasa perusahaan secara positif. Sedangkan dianggap sebagai pelanggan pasif ini bila memberikan nilai antara 7 sampai 8. Pelanggan pasif ini merupakan pelanggan yang merasa cukup puas tetapi belum sepenuhnya bersedia untuk merekomendasikan produk atau jasa yang diberikan perusahaan. Sedangkan untuk kelompok detraktor yaitu yang memberikan penilaian 0 sampai 6. Nah, detraktor ini merupakan pelanggan yang tidak puas dengan produk atau layanan perusahaan dan bersedia merekomendasikan secara negatif. Artinya memberikan informasi mengenai produk bahwa produk atau jasa yang diberikan tersebut itu tidak berkualitas. Cara berikutnya dalam mengukur kepuasan pelanggan adalah menggunakan Customer Satisfaction Index atau CSI, di mana CSI ini atau kita kenal juga dengan Indeks Kepuasan Pelanggan merupakan metode yang telah dikembangkan oleh American Society for Quality dan telah banyak digunakan oleh perusahaan di seluruh dunia. Nah, untuk mengukur kepuasan pelanggan menggunakan Customer Satisfaction Index ini, perusahaan harus terlebih dahulu menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, di mana faktor-faktor tersebut itu dapat berupa kualitas produk atau jasa, kemudahan dalam mengakses produk atau jasa, kecepatan pelayanan, dan lain-lain sebagainya yang dapat dijadikan faktor dalam mengukur kepuasan pelanggan. Cara berikutnya dalam mengukur kepuasan pelanggan adalah menggunakan Customer
Satisfaction Score atau CSAT, di mana CSAT ini biasanya diukur dengan menggunakan skala yang berkisar antara 1 hingga 5, atau dalam statistik biasanya dikenal dengan istilah skala Likert. Nah, nilai dalam skala tersebut itu untuk nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi pula. Untuk mengukur menggunakan Customer Satisfaction Score ini atau CSAT, perusahaan dapat menggunakan kuesioner yang diberikan kepada pelanggan setelah mereka menggunakan produk atau jasa yang diberikan oleh perusahaan. Kuesioner tersebut biasanya berisi pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang diberikan. Setelah kuesioner tersebut diisi oleh pelanggan, maka selanjutnya perusahaan dapat menghitung skor rata-rata yang diperoleh oleh semua pelanggan yang mengisi kuesioner tersebut. Skor rata-rata tersebut itulah yang kemudian dijadikan dasar sebagai nilai dari CSAT atau Customer Satisfaction Score. Cara berikutnya dalam mengukur kepuasan pelanggan adalah menggunakan Customer Effort Score atau CES, di mana CES ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap proses penyelesaian masalah atau keluhan yang diterima. Customer Effort Score ini dihitung dengan menanyakan kepada pelanggan berupa pertanyaan seberapa mudah proses penyelesaian masalah atau keluhan yang Anda terima. Dengan skala pilihan jawaban yang berkisar antara sangat sulit hingga sangat mudah. Nah, untuk menghitung Customer Effort Score atau CS ini, maka perusahaan harus mengalihkan jumlah responden yang memberikan jumlah sangat mudah dan mudah dengan persentase masing-masing jawaban. Kemudian dikurangi dengan jumlah responden yang memberikan jawaban sangat sulit. Lalu dikalikan dengan persentase dari jawaban tersebut. Nah, hasil dari perhitungan tersebut itu dinamakan dengan Customer Effort Score atau CES yang berkisar nilainya antara 0 hingga 100. Dalam hal ini, semakin tinggi nilai CES-nya atau Customer Effort Score-nya menunjukkan bahwa semakin mudah proses penyelesaian masalah atau keluhan yang diterima oleh pelanggan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa konsumen atau pelanggan ini merasa puas terhadap layanan yang diberikan oleh perusahaan. Cara yang terakhir dalam mengukur kepuasan pelanggan adalah menggunakan Customer Relationship Management atau CRM, di mana CRM ini merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, termasuk di dalamnya adalah melacak mengenai aktivitas pelanggan, memproses yang namanya pesanan, dan juga menjawab permintaan dan keluhan pelanggan. Dengan menggunakan CRM atau Customer Relationship Management ini, maka perusahaan dapat mengumpulkan data pelanggan dan menganalisisnya untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai kebutuhan dan preferensi dari pelanggan tersebut. Dengan data tersebut, maka perusahaan ini dapat mengukur mengenai kepuasan pelanggan melalui analisis perilaku pelanggan, termasuk dalam hal ini adalah jumlah transaksi, frekuensi pembelian, dan umpan balik dari pelanggan.
Selain itu, Customer Relationship Management atau CRM ini dapat juga membantu perusahaan dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Sehingga tentunya harapannya adalah dapat memenuhi terhadap kepuasan pelanggan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.